Ya elah, emangnya gue coba apaan? Godanya sembari mendelik nakal ke arahku. Coba gemesin. Oh, kebukti dong ya. Sekarang kalau mas ini gemesin. Ya, tapi nyebelin. Nyebelin kenapa? Nyebelin kalau udah marah-marah. Kadang aku suka sedih dan pengen nangis. Belajar kebal dengan kebiasaan mas yang satu itu. Jangan didengar kalau mas marah-marah. Kan cuma saat nemu sesuatu yang kotor atau berantakan saja. Demi kebaikan dan kesehatan kita juga. Tapi nyebelin. Tapi suka kan? Terpaksa. Hehe. Tawa kami seketika berderai. Aku memilih untuk tidak memperpanjang masalah si nenek gambreng tadi. Cuma buat stres saja kalau dipikirkan sampai berlarut-larut. Mas Pian membangunkan di saat tidurku tengah lelap. Aku mengerjap lalu kulirik jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Aku menguap dan menggeliat. Kutoleh Mas Pian sedang tergesa berpakaian. Ada apa, Mas? Tanyaku sambil menutup mulut karena aku menguap lagi. Kita harus segera ke rumah sakit. Jawabnya lesu. Ada apa? Siapa yang sakit? Desi. Desi meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gumamku hingga tidak kusadari. Bulir bening menyeruak di sudut mata. Desi sakit apa, Mas? Kata ibu, Desi mengalami preeklamsia. Aku tidak membuang waktu. Segera aku bersiap. Setengah jam kemudian, kami berangkat. Beruntung kondisi jalanan lengang, sehingga dengan Mas Pian memacu mobilnya dengan kecepatan yang lumayan. Ketika sampai di tempat tujuan, Ibu dan Devi tampak mereka sedang berpelukan sambil menangis. Sudah bisa dibawa pulang belum, Bu, jenazah Desi? Tanya Mas Pian kepada ibunya. Sedang menunggu mobil ambulans. Semua administrasi sudah selesai. Jawab Devi. Ibu tidak kuasa menjawab. Kematian Desi memukul telak jiwanya, mengguncang hebat batinnya, serta mengoyak hatinya. Anak kesayangan selalu kompak dalam hal apapun, harus pergi secara tiba-tiba. Syukur alhamdulillah kalau begitu. Saat mendekati waktu subuh, jenazah Desi yang berada di atas belangkar dorong dibawa masuk ke dalam mobil ambulans. Ibu dan Devi menemani jenazah Desi, sementara aku dan Mas Pian dalam mobil pribadi, sekalian menjadi petunjuk jalan menuju rumah. Sesampainya di rumah duka, suasana sudah ramai, karena banyak orang berdatangan untuk membantu prosesi pemakaman. Di antaranya para tetangga dan keluarga besar Mas Pian. Jenazah Desi segera dimandikan dan dikafani. Setelah itu, ia disalatkan, dan sehingga sebelum waktu zuhur, prosesi pemakaman sudah selesai dilaksanakan dengan baik. Beruntung cuaca sangat bersahabat, tidak terik dan tidak juga mendung. Aku tidak turun ke area pemakaman. Sedari mula datang, aku terus menjaga dan menemani putra almarhumah. Wajah Atta yang tenang dan damai ketika sedang tertidur pulas membuatku sedih. Tidak terbayang nasibnya yang tidak beruntung, ditinggal sosok ibu dan ayah yang tidak diketahui siapa dan di mana berada. Aku terseduh sendiri. Entah mengapa aku bisa semelankolis ini ketika berhadapan dengan malaikat kecil yang malang ini. Apa mungkin ini yang dinamakan sisi keibuan dari seorang wanita? Entahlah,
Yang jelas aku sangat sayang juga mengkhawatirkan tumbuh kembang Atta. Aku sangat menyayanginya. Kucium pipinya yang lembut dan berbau harum. Dia menggeliat sembari memajukan bibirnya yang tipis merah muda, sehingga menciptakan senyum di sela-sedu sedan. Atta, besar harapan tante dapat merawatmu sayang. Tante akan senang kalau memang nenek mengizinkan kamu tinggal bersama. Kita akan main bersama, menghabiskan waktu dalam sukacita. Aku ingin membesarkannya. Aku ingin dipanggil bunda oleh Atta. Ya Allah, kabulkanlah doa dan harapanku ini. Engkau maha tahu betapa tulus keinginan ini. Bukan ingin dipuji atau pencitraan. Lamunanku seketika buyar saat pintu kamar diketuk. Segera kuseka air mata yang meninggalkan jejak di pipi ini. Aku bangkit dan bergegas membukanya. Bik Nani, sapaku sembari tersenyum. Neng, ini susu Atta. Bik Nani memberikan sebotol susu hangat. Makasih banyak ya, Bi. Bik Nani mengangguk dan kemudian berpamitan untuk kembali ke dapur. Kutempelkan ujung karet dot ke bibir mungil Atta. Mulutnya terbuka seraya menghisap susu dalam botol kecil itu, hingga tandas dalam waktu yang singkat. Rupanya dia haus dalam tidurnya. Setelah puas minum susu, kulihat bibir Atta tersenyum bersuara pelan. Aku tertawa melihat tingkah Atta yang menggemaskan itu. Usianya belum genap 40 hari. Tepatnya baru 3 minggu, namun tingkahnya sungguh sangat lucu dan selalu membuatku rindu. Lama-lama berduaan dengan Atta membuatku mengantuk. Ditambah hembusan angin sejuk yang berasal dari mesin pendingin ruangan, menyihir mata hingga sulit untuk tidak terpejam. Dalam hitungan detik, aku pun terlelap di samping malaikat kecil yang sangat menggemaskan itu. Beberapa saat berselang, kurasakan sentuhan lembut di pipi. Kubuka mata perlahan. Ternyata Mas Fian yang sudah pulang sehabis turut menguburkan adiknya. Dek, kalau kita menginap di sini sampai acara tahlil ke-7 hari selesai, mau? Iya, mau. Tapi Atta nanti boboknya sama kita ya? Iya, nanti Mas yang bilang ke Ibu. Alhamdulillah, makasih ya Mas. Iya sayang, sudah diambil tidur lagi saja. Aku siapin makan siang buat Mas dulu. Gak usah sayang, di meja makan sudah terhidang banyak makanan. Nanti kalau lapar, Mas ambil sendiri. Dek ambil temani aja tadi sini. Ya udah, aku siapin baju ganti untuk Mas ya. Ya Dek, Mas mandi dulu. Pamitnya melangkah menuju kamar mandi. Aku bangkit dan segera menyiapkan pakaian untuknya. Kaos kerah dan celana jeans kugantungkan di ruang ganti. Saat keluar dari ruang ganti, tangisan Atta menyambutku. Bayi menggemaskan itu sepertinya merasa haus, sehingga mulai merengek minta minum susu. Aku menggendongnya dengan hati-hati, lalu melangkah menuju dapur untuk menemui Bik Nani. Neng, kok ke dapur? Bik Nani tergopoh menghampiri aku yang baru sampai di ambang pintu. Ini Bik, Atta kayaknya haus. Oh gitu, baik Bibi buatkan dulu susunya. Oh iya Neng, tolong diperiksa juga diapersnya. Apa sudah penuh? Baik Bi, diapers gantinya masih ada. Ada Neng, di kamar non Desi. Nanti Bibi ambilkan, sekalian antar susu. Oke, makasih banyak Bi. Aku melangkah sembari mengayun pelan bayi yang mulai mereda tangisnya. Saat hendak masuk ke dalam kamar,
Aku berpapasan dengan ibu. Tanpa diduga, ia merebut paksa Atta hingga hampir terjatuh. Bayi itu seketika menangis. Aku yang terkejut refleks berteriak, "Bu, hati-hati. Itu Atta badannya masih lunak. Kok main rebut paksa? Kan kasihan," seruku dengan nada suara agak tinggi. Sanak saudara Mas Fian sontak memperhatikan kami. "Apa kamu? Ngatur-ngatur saya?" "Bukan mengatur, Bu. Kan ibu bisa bicara baik-baik. Minta Atta kalau memang ibu mau gendong. Lagian ibu baru pulang dari makam. Rasanya kurang baik kalau langsung gendong Atta." "Memangnya kenapa? Saya dari makam anak saya, mamanya Atta. Kamu anggap anak saya hantu, dedemit, yang bisa mengganggu ketenangan cucu saya, hah?" Ya Allah, ibu kenapa sih selalu kasar sama aku? Tak sanggup jadi bulan-bulanan ibu. Aku yang malu karena menjadi pusat perhatian keluarga pun berlalu ke dalam kamar dengan perasaan malu dan tidak enak hati. "Kak Amel," panggil Devi berusaha untuk mencegahku pergi, tapi aku bergeming dan tetap pergi. "Bu, jangan kayak gitu dong, Bu. Kak Amel itu baik loh, mau jaga Atta." Ku dengar sayup perkataan Devi kepada ibunya sesaat sebelum aku masuk. "Itu pencitraan, biar bisa dapat simpati dari kakakmu Fian, supaya dia bisa dapat uang lebih banyak buat marahin keluarganya." Hatiku seketika hancur remuk redam dengan hinaan yang menjurus ke arah fitnah itu. Tubuhku yang bersandar ke daun pintu pun luruh bersimpuh ke lantai. Wajah yang kuyu ini tertunduk. Air mata yang menggenang tak kuasa kutahan lagi, membanjir tak terkendali. Mas Fian yang baru selesai mandi pun terkejut melihatku dalam keadaan seperti ini. Ia segera menghampiri, memeluk lalu membawaku duduk di atas sofa. "Mas, aku mau pulang." Mas Fian saja pulang nanti setelah tahlil selesai. Lalu kembali lagi besok pagi usai sholat subuh. "Ada apa?" Aku tidak kuat untuk menjelaskan apa yang terjadi. Toh, sudah tentu Mas Fian pun sudah tahu apa penyebabnya. Apalagi Atta tidak ada bersamaku. Semakin jelas tergambar, tanpa mesti aku bercerita, penyebab kesedihan yang tercipta ini. Sabar ya sayang, Mas mohon pengertian di Amel. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Aku malu, Mas. Shh. Saudara Mas insya Allah mengerti. Gak akan ada yang menyalahkan adik. Kulingkarkan kedua tangan ini di pinggangnya, memeluknya erat tanpa menjawab apa-apa. Acara tahlil untuk mendoakan almarhumah Desi telah rampung dilaksanakan. Semua berjalan baik tanpa hambatan sedikit pun. Pagi hari setelah acara tahlil terakhir yang digelar semalam, Mas Fian meminta ibu, Devi beserta suaminya berkumpul di ruang tengah. Aku yang sebenarnya enggan hadir dalam rapat keluarga inti pun meminta syarat pada Mas Fian. Syarat yang harus dipenuhi baru aku bersedia hadir. Setelah mendengar syaratku, Mas Fian pun setuju. Aku minta dibela olehnya jika ibu kembali berbuat onar. Menurutku adalah syarat yang sangat mudah dilaksanakan, bukan? Aku duduk di samping Mas Fian, menggamit sebelah tangannya. Hal ini aku lakukan sebagai bentuk butuhnya perlindungan dari ancaman mulut pedasnya si nenek gambreng. Jadi begini Bu, Devi dan Wildan, maksud aku ajak kalian berkumpul di sini adalah ingin membicarakan hal yang sangat penting. Hal itu berhubungan dengan putra almarhumah, yaitu Atta. Ibunya kan sudah tiada,
Jadi aku dan Dek Amel berniat untuk merawatnya, kemudian menyematkan nama kami sebagai orang tua di dalam akte kelahirannya. Semua ini kami lakukan semata-mata demi kebaikan bersama. Bukan kami meragukan kesanggupan ibu dalam mengurus Atta, tapi kasihan ibu sudah seharusnya menikmati masa tenang di usianya yang memasuki senja. Atau kalau perlu, ibu boleh ikut tinggal bersama kami. Kami akan sangat senang sekali. Bukan begitu, Dek? Aku yang dilirik Mas Fian terpaksa mengangguk. Padahal di dalam hati, aku tidak mau jika harus tinggal satu atap dengan si nenek gambreng. Meski rumah yang aku tempati kini tidak sebesar dan semewah rumah ini, tapi aku sangat bahagia dan tenang karena jauh dari bayang-bayangnya. Ibu yang duduk di sofa single itu bergeming. Wajahnya kuyu tiada bersemangat. Aku minta pendapatmu, Dev. Suara Mas Fian memecah hening. Kalau aku dan Mas Wildan tidak keberatan dengan usul Mas Fian. Ya, Mas. Ucap Devi sembari melirik ke arah suaminya. Iya, Mas. Yang dikatakan oleh Devi benar. Ada baiknya jika Atta dirawat Mas Fian dan Kak Amel. Timpal Wildan membawa angin segar yang membuat hati ini bahagia. Alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan ibu? Tanya Mas Fian menatap wajah ibunya yang masih terlihat sedih. Ibu akan tinggal di sini saja. Lagian ada Nani dan Asep yang menemani. Masalah Atta, ibu izinkan dia tinggal bersama kalian. Tapi setiap kamu libur kerja, wajib berkunjung ke sini bersama Atta ya, Fian. Jawab ibu membuatku bahagia. Mas Fian bangkit dan berjalan menghampiri ibunya. Ia berjongkok dan kemudian mencium kedua tangan yang bertumpu di atas pangkuan itu. Lalu ibu dipeluknya. Terima kasih banyak, Bu. Fian akan sering berkunjung ke sini. Kalau besok atau lusa ibu berubah pikiran, mau tinggal bersama kami, telepon saja ya, Bu. Biar Fian segera menjemput ibu. Iya, ibu titip Atta ya, Fian. Tolong jaga dan rawat dia. Ibu juga setuju masalah identitas Atta. Di akte kelahiran mencantumkan namamu dan Amelia sebagai orang tuanya. Sayangi dia seperti anak kandung sendiri. Jangan dibeda-bedakan jika memang suatu hari nanti kalian punya momongan. Insya Allah kami akan menjaga Atta. Malaikat kecil itu adalah amanat untuk kami. Amanat yang wajib kami jaga dengan sepenuh hati. Ibu jangan khawatir soal kasih sayang kami untuk Atta. Janji ya, Fian? Iya, Bu. Kami berjanji akan merawat Atta dengan baik. Ibu jangan sedih lagi ya. Tutur Mas Fian membuatku terharu dan menangis. Ibu kalau mau tinggal bersama kami juga boleh. Aku dan Mas Wildan tentu akan sangat senang. Ibu di sini saja. Kalian saja yang sering mampir datang ke sini. Tengokin ibu. Insya Allah, kami akan sering datang berkunjung. Devi melakukan apa yang dilakukan Mas Fian. Ketiganya berpelukan penuh rasa haru. Aku bahagia melihat pemandangan itu. Meski masih terselip rasa kesal pada ibu yang tidak jua menganggapku sebagai menantu. Biarlah apa maunya, yang jelas saat ini aku merasa sangat lega dengan hasil akhir musyawarah keluarga ini. Aku bahagia dapat menjadi ibu angkat bagi Atta. Aku berpamitan kepada Mas Fian. Saat musyawarah keluarga ini selesai, aku mulai mengemasi pakaian serta barang-barang yang diperlukan oleh anakku nanti. Ya, Atta sudah menjadi anakku dan Mas Fian. Aku benar-benar sangat bahagia. Sebelum petang datang, aku dan Mas Fian memutuskan untuk berpamitan pulang.
Kami pamit, Bu. Ibu jangan banyak pikiran ya, ucap Mas Pian sembari mencium punggung tangan ibu, lalu disusul olehku. Ibu menciumi cucunya yang berada dalam gendongan. Wanita parubaya itu seketika menangis, lalu setelahnya menatapku dengan tatapan sendu. Titip Atta ya, Mel, ucap ibu pelan. Tuhan, apakah ini mimpi? Untuk pertama kalinya aku ditatap dan diajak bicara lemah lembut tanpa mengandung rasa benci. Sikap dan ucapannya melunak, selunak daging yang lama dimarinasi bersamaan dengan buah nanas. Aku yang terkejut pun berusaha tenang dan kemudian mengangguk. Dengan ramah aku serta-merta menjawab, "Iya, Bu, jangan khawatir. Aku akan menjaga serta merawat Atta dengan sepenuh hati. Aku sangat menyayanginya, Bu." Ibu tidak berkata apa-apa lagi. Entah dia malas untuk menanggapi ucapanku, atau memang merasa sungkan karena selama ini sudah salah dalam menilaiku. Mari, Dek. Mas Fian mengajakku bergegas untuk masuk ke dalam mobil. Kuda besi yang dikemudikan Mas Fian perlahan melaju, meninggalkan ibu dan Devi yang mengantar kepergian kami sampai di muka ruang garasi. Bayi Atta tertidur pulas dalam dekapanku. Bayi mungil ini seakan tahu bahwa aku sangat mencintai dirinya. Aku yang bahagia tidak sadar senyum-senyum sendiri. Hal itu membuat Mas Fian tertawa kecil. "Kenapa?" tanyaku mendelik. Alih-alih menjawab, Mas Fian malah mencubit pipiku sampai aku mengadu kesakitan. "Sakit, Mas." Kupukul lengannya dengan kesal. "Eits, jangan marah-marah di depan Atta. Ntar dia sedih lihat ayahnya yang baik hati ini dianiaya sama bundanya yang galak." Ledeknya membuat tawaku berderai. "Mas, bisa pulang gak? Ini Atta badannya demam," ucapku panik. "Iya sayang, aku pulang sekarang." Kututup sambungan telepon, lalu aku kembali menggendong Atta yang terus menangis. Kewalahan juga jika bayi sedang sakit. Bukan aku mengeluh, tapi karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan, membuat aku selalu panik sendiri, hingga berujung pada keadaan di mana aku merasa terpuruk dan tidak jarang menangis. Aku harus segera mencari seseorang yang bisa membantu semua pekerjaan rumah dan juga bisa menjaga Atta jika nanti aku sudah mulai aktif kuliah lagi. Akhirnya aku menghubungi Rika untuk membuat iklan kalau aku sedang membutuhkan tenaga babysitter di medsos miliknya. Karena kebetulan sahabatku itu cukup aktif di FB dan IG. "Thanks, Rick. Gak usah. Mas Pian mau datang bawa Atta ke dokter." "Oke, bye." Tidak lama kemudian, ku dengar suara mobil Mas Pian memasuki halaman rumah. Aku lega saat mendengar suaranya mengucap salam. "Waalaikumsalam. Kita berangkat sekarang ke rumah sakit." "Iya sayang, sini aku bawa tasnya." Tidak menunggu lama, kami pun segera berangkat. Kurang lebih 1 jam kemudian sampailah kami di pelataran parkir rumah sakit, ibu dan anak. Aku yang kewalahan menenangkan Atta yang rewel, malah ikut menangis. "Sini, Mas yang gendong," katanya merasa kasihan padaku. Di dalam lobi gedung berlantai 5 tersebut, aku segera mendaftar. Setelah menunggu setengah jam lamanya, akhirnya nama Atta dipanggil dan kami pun segera memasuki ruang periksa dokter spesialis anak. "Sayang, kamu masuk duluan ya. Aku terima telepon dulu." Mas Pian memberikan Atta, kemudian ia berdiri di ambang pintu. "Iya Mas, aku duluan."
Aku dan perawat berlalu masuk. Di dalam ruangan segera aku merebahkan Atta di atas tempat tidur. Lalu kemudian seorang dokter muda yang cantik datang memeriksanya. Setelah semuanya dicek, dokter bermata belok itu kembali duduk dan kemudian disusul olehku. Begini Bu Amelia, ucapan wanita muda berjas putih dengan stetoskop menggantung di lehernya itu terhenti. Karena pintu diketuk oleh seseorang yang aku yakin itu adalah Mas Fian. Dugaanku benar. Mas Fian memasuki ruangan dengan tergesa karena tidak ingin melewatkan informasi tentang putranya. Dokter muda dan Mas Fian bertatapan cukup lama. Suasana canggung menyergap keduanya. Bisa kutangkap dari bahasa tubuh keduanya bahwa mereka sudah saling mengenal, bahkan pernah memiliki hubungan yang tidak biasa. "Ah, Ayu," panggil Mas Fian, lalu melirikku kikuk. "Hai Fian." "Kamu," ucap keduanya berbarengan, seperti sudah sehati ingin mengucapkan apa. Tawa mereka berderai rendah, lalu sang dokter mempersilahkan Mas Fian untuk duduk. "Makasih Yu. Jadi, Atala ini putramu?" Kenapa yang ditanya Atala? Harusnya dia bertanya aku, siapanya Mas Fian. Asem. Gak beres ini. Iya Yu, Atala putraku. Kamu praktik di rumah sakit ini ternyata. Sejak kapan kamu kembali ke kota ini? Baru 6 bulan aku dinas di sini. Tepatnya, aku yang mengajukan mutasi supaya dekat dengan orang tua. Suamimu? Aku sudah bercerai. Maaf, aku nggak tahu. It's okay, Fian. Kamu apa kabar? Baik. Sebaliknya, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Mereka terus berbicara berdua, tanpa menghiraukan keberadaanku di sini. Bahkan menganggap aku tidak ada. Kurang asem. Aku yang kesal pun menyela percakapan mereka. "Maaf dok, boleh minta dibuatkan resepnya sekarang? Karena anak saya sudah tidak nyaman berlama-lama di sini." Kulirik Mas Fian yang juga tertangkap sedang melirikku. "Maaf Bu Amelia, saya keasikan ngobrol dengan Fian. Ini saya sudah buatkan resep. Nanti bisa ditebus di apotek depan ya Bu." Si dokter Ganjen pun menuliskan resep. Kusambar segera tanpa sikap ramah. "Terima kasih banyak dok, saya permisi." Pungkasku berlalu tanpa mengajak Mas Fian untuk mengikuti. "Yuk, aku pamit dulu," ucap Mas Fian. "Wait Fian, ini kartu namaku. Kalau ada apa-apa dengan Atta, kamu bisa calling aku." Si dokter Ganjen menyodorkan sebuah kartu nama ke hadapan Mas Fian. Aku yang muak pun memutar bola mata dan mempercepat langkah menuju apotik. "Oke, makasih banyak Yu." Dengan muka masam, aku memberikan resep kepada apoteker yang bertugas. Dengan resah, aku berdiri menunggu panggilan. Hingga beberapa menit menunggu, akhirnya obat yang ditunggu sudah kudapat. "Kamu kenapa sedari tadi kok cemberut terus sayang?" tanya Mas Fian saat sudah keluar dari gedung. "Aku capek, pusing. Mau beli vitamin atau sesuatu yang bisa membuat tubuh diambil fit kembali?" "Aku hanya butuh istirahat," sungutku ketus. Oke, jangan marah-marah gitu dong. Masnya nanya terus, bikin aku ribet." Mas Fian menghela nafas panjang, lalu ia segera mengemudikan mobilnya tanpa lagi bertanya. Kami saling diam di sepanjang perjalanan menuju rumah. Aku mencoba mengingat wajah dokter itu.
Wajah itu sepertinya pernah kulihat, tapi di mana? Lama sekali aku memutar otak untuk mengingat sosok Ayu, hingga akhirnya aku ingat kalau dia adalah wanita yang berbicara di lobi hotel saat kami hendak melakukan bulan madu beberapa tahun lalu. Aku sempat bertanya siapa sosok wanita yang menyapanya. Mas Fian menjawab kalau itu mantan pacarnya yang menikah dengan orang lain. Meski awalnya Mas Fian tidak mau bercerita banyak, tapi setelah aku memaksa, barulah terungkap bahwa Ayulah yang menjadi penyebab suamiku betah membujang. Ayu adalah cinta pertama Mas Fian, maka sangat wajar jika saat patah hati, ia merasa depresi berlebih, hingga menimbulkan rasa trauma akan memulai kembali suatu hubungan dengan wanita lain. Kenapa aku merasa minder? Aku bukan apa-apa dibandingkan Ayu yang seorang dokter spesialis. Apalagi saat tadi di dalam ruangan periksa, dia bilang kalau dia sudah bercerai dengan suaminya. Pikiranku benar-benar kacau, hatiku panas, aku cemburu. Sosok dokter Ayu nyaris sempurna dibandingkan aku. Seandainya bisa, kalian akan melihat 2 buah tanduk muncul di kedua sisi kepalaku, dan juga asap yang keluar dari hidung juga telingaku. Tuhan, mungkinkah mereka akan CLBK? Bersambung.